Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, masa prapaskah, pantang dan puasa, upaya-upaya yang kita lakukan, tentu maksudnya bukan untuk pantang dan puasa itu sendiri. Tentu maksudnya juga bukan untuk mengurangi berat badan. Ya syukur juga lah ya, kalau kurang berat badannya baik juga. Tapi bukan tujuannya itu, kesuksesannya itu. Atau juga pantang dan puasa dalam rangka masa prapaskah, maksudnya bukan seperti diet. Mengurangi kolesterol, ukurannya di sana. Kalau itu efek samping ya bagus juga ya. Tetapi seperti diingatkan dalam bacaan-bacaan hari ini ya, kita selama masa prapaskah ada pantang, ada puasa, ada aksi-aksi sosial. Kita melakukan itu dalam rangka apa? Bukan seperti yang tadi itu ya, tetapi untuk melakukan atau harapannya adalah supaya terjadi apa yang disebut pertobatan. Itu maksudnya metanoia, perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Perubahan orientasi arah hidup kita dari hidup yang terlalu berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat pada Allah dan sesama, khususnya yang menderita. Itu ukurannya. Apakah pantang dan puasa kita berhasil atau tidak? Maksudnya adalah membantu kita untuk makin mengarahkan diri atau mengubah arah hidup kita untuk makin spontan berpusat pada Allah, pada orang lain. Kalau dalam bacaan tadi kita mendengarkan ajakan atau peringatan itu bahwa kita dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Atau dalam Injil dikatakan bahwa adikmu itu telah mati, tetapi menjadi hidup kembali. Jadi arahnya seperti dalam cerita yang kita kenal semua ya, anak bungsu dan anak sulung ini, pertobatan mengubah arah hidup seperti yang dialami oleh, khususnya dalam kisah tadi, anak bungsu tadi ya, yang meminta harta, berfoya-foya, tapi kemudian berbalik, mengubah. Metanoia, perubahan arah hidup. Manusia lama menjadi manusia baru. Ada sebuah cerita dari Cina yang mungkin bisa membantu kita sedikit juga untuk menunjukkan perubahan orientasi itu ya, arah hidup itu. Saya membaca cerita tentang dua bersaudara, kakak adik, yang kakak ini sudah menikah dan punya dua anak. Yang adik belum menikah, jadi masih sendiri hidup. Ibu mereka sudah lama meninggal, masih ada ayah, tetapi kemudian singkat ceritanya begitu ya, ayahnya juga meninggal. Yang diwariskan kepada kedua anak ini adalah tanah untuk digarap bersama. Maka mereka dengan penuh semangat mengerjakan tanah itu, menanaminya dengan gandum supaya dapat hidup dari situ. Bekerja keras. Nah, menurut yang punya cerita, ya saya yang bercerita maksudnya ya. Setelah berhasil bekerja, nah panen, muncul masalah bagaimana membagi hasil panen ini. Sekali lagi dilihat nanti pesannya adalah bagaimana terjadi perubahan arah hidup, pertobatan dalam bahasa kita. Dua-duanya merasa bekerja keras, dan karena masih berpikir terutama tentang diri sendiri, merasa seharusnya mendapat hak lebih banyak. Yang kakak punya istri,
dua anak mengatakan kepada adiknya, seharusnya saya mendapat jatah hasil gandum yang lebih banyak, karena saya harus menanggung istri dan dua anak. Jadi harusnya saya mendapat jatah lebih banyak lah. Adiknya tidak terima. Selama ini saya bekerja lebih banyak. Dan saya hidup sendirian. Kalau ada apa-apa susah. Kamu kan punya istri dan anak. Kalau ada apa-apa sudah ada yang mengurus. Maka seharusnya saya mendapat jatah gandum yang lebih banyak. Mereka berdua bertengkar. Masing-masing merasa harus mendapat jatah yang lebih banyak. Orientasi pikirannya pada kepentingan diri sendiri ini. Akhirnya karena bertengkar terus, ya sudah, masing-masing merasa harusnya lebih banyak, yang lain tidak setuju, ya setengah-setengah, 50%, 50%. Sepakat meskipun tidak membahagiakan kedua belah pihak. Oke. Kemudian dikisahkan, pendeknya lah begitu ya, mulai terjadi yang saya sebut tadi, proses pertobatan tadi, proses perubahan orientasi hidup. Mungkin mereka juga pantang dan puasa waktu itu ya. Maksudnya begini, yang kakak ketika pulang ke rumah berpikir-pikir lagi, mungkin pantang dan puasa itu, kemudian wah, kasihan ya adik saya, dia hidup sendirian. Maka memang seharusnya dia dapat jatah lebih banyak daripada saya. Ini mulai terjadi proses pertobatan itu. Maka dia memutuskan seminggu sekali, malam-malam diam-diam dia mengambil gandum dari gudang rumahnya, membawa ke gudang rumah adiknya itu. Karena sudah terjadi perubahan tadi, wah memang kasihan adik saya, harusnya dia jatah lebih banyak. Perubahan yang mirip terjadi pada adiknya juga. Dia juga ketika pulang, mungkin mulai pantang dan puasa, berpikir, wah saya kan hidup sendiri, kebutuhan saya tidak terlalu banyak. Kakak saya harus menanggung istri dan anak-anaknya, pasti kebutuhan mereka lebih banyak. Maka selayaknya lah sebenarnya mereka mendapat jatah lebih banyak dari gandum yang dimiliki ini. Maka dia juga memutuskan seminggu sekali malam-malam membawa diam-diam gandum dari gudang rumahnya dan dia bawa ke gudang milik kakaknya. Pokoknya ini terserah yang bercerita ya, bagaimana konkretnya, silakan membayangkan. Yang penting pesannya nanti ya. Begitu terjadi, karena sudah berubah orientasi hidupnya dari memikirkan dirinya sendiri ke, wah orang lain lebih perlu, maka mulailah aksi itu. Malam-malam diam-diam bawa ke tempat kakaknya, kakaknya diam-diam bawa gandum ke tempat adiknya. Menurut cerita itu dua-duanya memang juga heran ya. Kok jumlah gandum di gudang ini tidak normal ini ya, seperti ada tambahan-tambahan begitu ya. Mereka tidak tahu, kita tahu ceritanya ya, bahwa malam-malam masing-masing membawa itu. Kemudian pada suatu malam mungkin salah hitung hari mereka ya. Ketika sama-sama sedang membawa gandum, kakak maksudnya membawa ke tempat adiknya, adik bermaksud membawa ke tempat kakaknya, mungkin salah menghitung hari, ketemu mereka di tengah jalan. Masing-masing membawa gandum untuk adik dan untuk kakaknya, bertemulah mereka di jalan. Kamu mau kemana? Ke Paritiga katanya. Jelas-jelas ini tambahan ya. Terjadilah komunikasi pada waktu itu dan baru sadarlah mereka.
pada waktu berjumpa itu dan saling menjelaskan bahwa saya ingin membawa gandum ini ke tempatmu karena merasa bahwa kalian butuh lebih banyak. Sebaliknya juga kakaknya mengatakan membawa gandum ini karena kamu pasti butuh lebih banyak. Pada saat itulah mereka menyadari apa yang terjadi dan juga menyadari bahwa mereka sekarang sungguh-sungguh bersaudara satu sama lain. Bahwa mereka sama-sama sudah saling bertobat. Metanoia dalam arti itu. Terjadi perubahan orientasi mulai dari cara berpikir, orientasi arah hidup yang diwujudkan dalam tindakan konkret saling berbagi gandum itu. Dari yang berpikir tentang dirinya sendiri, wah saya punya istri dan anak-anak, harusnya mendapat jatah lebih banyak, kata kakaknya. Adiknya merasa juga bekerja lebih banyak sehingga saya harus menyimpan lebih banyak. Berubah arahnya menjadi sebaliknya. Kakaknya berpikir lebih tentang adiknya berpikir lebih tentang kakaknya dan kebutuhan-kebutuhannya. Itulah pertobatan. Itulah metanoia. Itulah yang diharapkan dari praktek-praktek latihan-latihan puasa, pantang ya, yang coba kita upayakan selama masa prapaskah ini. Tentu harapannya sepanjang hidup. Kita mengurangi makan, kita mengurangi minuman mungkin yang kita sukai selama ini. Latihan-latihan itu sekali lagi ya, bukan supaya kita nampak lebih kurus dan dipandang lebih suci dan saleh, bukan demi pantang dan puasa itu sendiri, tapi diharapkan dengan latihan-latihan itu kita pelan-pelan mengubah orientasi arah hidup kita yang selalu cenderung memikirkan diri kita sendiri sebagai yang utama, menjadi sebuah hidup yang baru, orientasi yang baru. Sekali lagi, kalau memakai cerita Injil hari ini, itu juga lah, perubahan memang ceritanya lain, orientasi arah hidup dari anak bungsu tadi, yang berfoya-foya, memang dia bertobatnya, berubahnya setelah menderita ya. Seringkali terjadi begitu, dia pantang dan puasanya terpaksa ya, karena memang kelaparan, tidak dapat pekerjaan, tapi kemudian dia juga berubah. Kakaknya yang sulung tadi masih belum mulai, atau masih dalam proses karena belum bisa terima bahwa bapak, ayah yang baik itu menerima anaknya bungsu yang nakal itu kembali. Dia masih harus mengolah hidup, pantang dan puasa supaya juga kemudian mengalami pertobatan. Tidak lama lagi kita akan masuki masa Paskah. Mudah-mudahan buah dari pantang dan puasa kita pelan-pelan kita bisa rasakan ya. Sekali lagi kita melakukan pantang, puasa, aksi-aksi sosial, ukurannya ke sana. Mudah-mudahan umat di Parit 3 menjadi orang-orang yang betul-betul melalui latihan-latihan selama Prapaskah ini sukses melakukan pertobatan hidup. Metanoia, mengubah arah hidup kita menjadi orang-orang yang lebih memperhatikan Tuhan, sesama, khususnya mereka yang menderita. Tuhan memberkati kita semua.